Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Saputra selaku Kepala SMK Negeri 1 Brado. Yang saya hormati Ibu Rami ASAP selaku PLT KTU SMK Negeri 1 Brado. Rekan guru dan staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Brado yang saya hormati pula. Tak lupa anak-anakku semua kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama dan yang utama, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan upacara dengan hikmat. Selanjutnya sholawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaat beliau di hari yaumul akhir. Amin. Pertama, saya apresiasi, terima kasih kepada petugas upacara yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan yang kedua, untuk peserta upacara untuk kedepannya lebih baik lagi. Ya, karena tadi saya lihat jam 7 lebih 5 itu sudah dimulai, sudah disiapkan, tetapi masih ada yang sedang berjalan, ya, dengan santainya berjalan. Terima kasih kelas 10 yang sudah tertib. Tadi saya lihat yang banyak di kelas 10-nya daripada di kelas sana ya, yang kakak-kakak kelas gitu ya. Jadi kakak kelas harus belajar dari adik-adik kelas yang bisa tertib, ya, tiba di lapangan sebelum pukul 7 ya, sudah di lapangan ya, gitu ya. Tidak banyak amanat yang Budiana sampaikan gitu ya. Cerita sedikit, jadi tadi sebelum perjalanan ke sini, Budiana melihat ada kecelakaan, Pak. Ya. Jadi karena perjalanan saya jauh gitu ya. Kan saya maju dari Kendal ke Bandung ya 53 km. Nanti ada kecelakaannya di Leri ya, di lingkar Leri gitu ya. Saya sudah tidak, waduh, nanti saya telat enggak gitu ya. Tapi alhamdulillah pakai motor jadi bisa 100 gitu ya. Ternyata yang kecelakaan itu adalah truk ya, truk gandeng itu terjun ke sawah, ya, terjun ke sawah. Terus akhirnya ada tiang listrik yang mengelung ke jalan gitu ya. Karena itu tiang listrik kan akhirnya bahaya ya. Ya saya pikir kalau saya tidak menerjang nanti awas saya bisa terlambat gitu ya. Tapi depan saya kok pada berani, ya sudah saya berani gitu ya. Saya lewat saja, alhamdulillah masih diberikan keselamatan. Ya, makanya nikmat selamat, nikmat sehat itu sungguh luar biasa. Ya, nikmat yang saya ambil apa aja? Bagaimana jika yang kecelakaan tersebut adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang terkasih kita? Ya. Sudahkah kalian mendoakan ya bapak kalian ya atau ibu kalian yang sedang berjuang mencari nafkah ya rezeki buat kalian bisa sekolah gitu ya? Sudah didoakan supaya diberikan keselamatan hari ini sudah? Ya, yang belum ya doakan orang tua kalian ya, mereka berjuang juga demi kalian gitu ya, demi kalian supaya bisa hidup lebih layak di dunia ini gitu ya saya. Selanjutnya dalam berkendara ya, setiap saya berangkat atau pulang itu saya sering mengamati gitu, karena biar tidak berhenti ya, perjalanan 1 jam lebih saya di jalan ya. Kadang saya mengamati ada anak yang masih berseragam sekolah tetapi tidak memakai helm ya. Sebenarnya sadar nggak gitu loh pentingnya kita memakai helm itu apa ya. Sebenarnya ketika kita berkendara itu selayaknya kita harus punya yang namanya SIM ya. Ya, kalau motor berarti SIM C. Kenapa pernah nggak terbenak di pikiran kalian? Kenapa SIM C kok dibuat ketika kita berumur 17 tahun baru bisa membuat SIM C? Karena secara psikologis ya, alasannya adalah karena secara psikologis dengan umur 17 tahun itu sudah mempunyai ya kondisi fisik yang sudah matang untuk berkendara
psikis dan emosional juga yang sudah matang. Ya, kalau kalian yang umurnya 17 tahun di kelas berapa ya? Kelas 11 biasanya ya, kelas 11, kelas 12 itu ada yang umurnya 17 tahun ya. Kalau kelas 10, 17 tahun kayak terlalu tua ya. Ya, jadi yang sudah umur 17 ya buat SIM gitu ya. Biar apa? Biar aman kendaraannya. Ya, kalau di sini memang saya lihat banyak yang tidak memakai helm. Mari kita normalisasi ya. Yang normalisasikan ketika kita berkendara naik motor, kita harus pakai helm. Apalagi ketika kita berangkat sekolah. Ya, kalau berangkat ke sekolahnya sudah mepet, jam 6:30 misal baru keluar dari rumah, jalanan sudah ramai, ya kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan, gitu kan? Ya. Jadi hati-hati dalam berkendara dan normalisasi pakai helm. Bisa? Bisa. Ya, yang tidak pakai helm, pakai helm. Ya, helmnya nggak usah api-api kok hilang, gitu ya. Selanjutnya, pernah nggak terbesit bagi kalian? Maknanya kamu sekolah itu untuk apa? Ya, mungkin jawabannya kalian di antara kalian mesti bisa mencari ilmu. Ya, sejak kalian dilahirkan gitu ya, kalian dibancai harus diselamati warata. Iya, pasti di situ ada tulisannya gitu ya. Semoga menjadi anak yang soleh atau solehah gitu ya, bermanfaat bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Ya, bermanfaat di yang Budiana garis bawahi. Ya, karena sejatinya sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Nah, sekarang bermanfaat, supaya orang bermanfaat itu harus bagaimana? Harus punya ilmu ya. Nah, supaya punya ilmu itu manusia harus bagaimana? Harus belajar. Nah, di sekolah ini kamu belajar atau tidak ya? Nah, belajar ya. Jadi kalau disimpulkan ya dengan metode silogisme di matematika gitu ya, ya berarti kita itu bisa bermanfaat ketika kita berilmu ya. Berilmu kita sekolah. Jadi sekolah itu supaya kita menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk kedepannya, gitu ya saya. Jadi mindsetnya seperti itu. Nah, selanjutnya sekolah itu untuk apa lagi sih Dah? Ya, ada itu yang lulusan SD ya, tapi bisa sukses gitu ya. Nah, sekarang kamu lihat dari banyaknya manusia ya, yang lulusan SD, SMP ini misalkan, bisa sukses itu berapa ya? Kalau di matematika ada namanya distribusi normal gitu ya. Jadi kayak lonceng gitu. Jadi yang sukses itu mungkin hanya berapa persennya saja. Jadi setidaknya ketika kamu menjadi orang yang berpendidikan, itu akan memperbesar peluang kalian menjadi orang yang lebih layak hidupnya. Tuh, ya, itu sedikit amanat yang kedua dari dia. Ya, selanjutnya kebersihan juga masih kurang gitu ya. Ketika Budiana masuk, ada kelas masih kotor. Walaupun ada yang sudah bersih gitu ya, yang sudah bersih dilanjutkan. Ketika kalian melihat sampah, mindsetnya jangan itu bukan sampah saya gitu ya. Tapi kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, diambil buang gitu ya. Barangkali kebaikan kecil-kecil yang kamu lakukan itu nantinya akan membawa keberuntungan kelak ya kalian ketika mencari kerja misalnya ya, karena disiplin membuang sampah dari manusia melihat ya kan, atau Allah melihat, Allah pasti melihat gitu kan. Nah, nantinya kamu akan diberikan kemudahan di kemudian hari gitu ya. Itu mungkin sedikit amanah dari saya ya, semoga bisa mengena di dalam hati kalian, semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi orang tua ya, karena yang terdekat dengan kalian kan orang tua gitu ya, orang tua, agama dan negara gitu ya. Bisa ya? Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. SMK? Bisa. Kurang semangat. Yang belakang, yang semangat.
Ya, sikap siap ya, sikap siap tadi saya lihat di belakang ada yang masih tangannya taruh di saku gitu kan, lucu ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Negeri 1 Belado? Citu. Ya, itu nama dari saya untuk kata-kata hari ini. Jadilah nikmatilah dunia, ya nikmatilah dunia tapi jangan lalaikan sholat, ya nikmatilah dunia tapi jangan lalaikan akhirat. Jadilah pemuda yang gaul, ya jadilah pemuda yang gaul tapi taat, yang santai tapi tidak lalai. Ya, sukses selalu buat kalian semua. Terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.